banyak sekali teman-teman bonsai kelapa kita yang terserang oleh hama, baik itu hama ulat maupun sama hama semut teman-teman. Begitu tebas ekstrim atau memotongnya secara keseluruhan, padahal umur bonsai kelapa kita itu sudah 2 tahun teman-teman, tapi begitu kita tebas beberapa bulan kemudian setelah tumbuh daun satu seperti ini dan pecah-pecah, wah ini bagus sekali sebetulnya, tapi digerogoti sama semut. Nah, bagaimana cara mengatasi hal itu teman-teman? Sayang sekali ya bonsai kita ini ya, bagus sekali, tetapi dimakan semut. Juga yang ini teman-teman, begitu tebas ekstrim atau dipotong secara keseluruhan, ternyata banyak semut yang bersarang di sana, sehingga tunasnya yang terakhir itu, yang paling ujung itu dimakan pangkalnya sama semut. Nah, bagaimana cara mengatasinya teman-teman? Begitu ya, ini dimakan semut juga begini. Bonsai kami banyak yang bagus-bagus teman-teman, tapi namanya usaha ada saja yang gagal. Nah, ini yang gagal teman-teman, yang gagal tebas ekstrim. Ini korban-korbannya nih teman-teman ya, karena begitu tebas ekstrim dia dimakan ulat, dia dimakan semut ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah masalahnya ya sekarang. Inilah solusinya, bagaimana cara agar bonsai kelapa kita tidak dimakan ulat, tidak dimakan semut ya, dan sebagainya. Ini namanya puradan teman-teman. Puradan ini pembasmi ulat, pembasmi semut yang dipakai oleh para petani. Gambarnya seperti ini teman-teman. Membeli puradan ini jangan membeli 1 bungkus teman-teman, lumayan mahal. Beli saja harga 5.000 begitu ya, dapat kantong plastik seperti kami ini, dan itu banyak akan bisa kita gunakan. Mungkin lari bisa 100 pohon kelapa bonsai kita. Nah, ini seperti ini ya, kita taruhkan dia di ujung daripada kelapanya atau di pucuk ya. Ini benar-benar kasihan teman-teman, ini bonsai kelapa saya ini sudah bagus, ini diserang semut. Ini saya taruhkan dia di dan di pucuknya, dan ini juga begitu, saya taruhkan dia di pucuknya, juga di sekitaran buah kelapanya atau di batoknya itu, sekitaran itu, supaya semut-semut atau ulat-ulat tidak menghampiri lagi teman-teman. Ya begitulah, kalau kita membangun memang harus ada yang dikorbankan untuk membangun sesuatu yang lain teman-teman. Nah, ini saya sudah mulai taburkan dia. Ini beberapa kelapa saya yang harus kita selamatkan teman-teman, dan terus kita berusaha untuk menyelamatkan bonsai daun kelapa kita teman-teman, karena ini adalah suatu hobi yang harus kita tekuni bersama-sama agar nantinya kelapa ini bisa menjadi kerdil atau kecil dan bisa dikatakan bonsai. Apa nama bonsai itu teman-teman? Ya, kata orang bonsai itu adalah pohon yang kecil begitu, ditanam di atas media pot supaya seperti pohon besar tapi dia kecil gitu teman-teman. Itu nama bonsai, bisa kita nikmati di rumah kita, karena kalau pohon kelapa biasanya di pantai jauh. Kalau kita pergi ke pantai ya bikin aja kelapa di dalam kamar kita teman-teman, itulah namanya bonsai. Makanya bonsai kelapa itu mahal karena prosesnya lama teman-teman. Oke teman-teman, kita harus terus berusaha bagaimana agar bonsai kelapa kita tidak terkena hama. Seperti inilah, kasihan sekali nih, pucuknya sudah bagus tapi ternyata dimakan sama
apa namanya itu, sama semut teman-teman. Itulah kondisinya kalau di kelapa bonsai itu bisa gagal, bisa berhasil. Ya, kalau yang 90 pohon kelapa yang kita tanam, maksud saya itu buah kelapa yang 90 mungkin akan berakhir nanti sekitar 40 ya teman-teman. Itu yang akan jadi karena banyak terserang oleh hama dan penyakit. Nah, itulah akibat daripada apa namanya tidak diberikan dia obat-obatan. Ya, itu di tempat kami teman-teman, karena begitu subur itu ulat, itu semut, itu tumbuhan yang di dalam tanah itu, bukan tumbuhan ya, binatang di dalam tanah itu tumbuh subur, dan itu juga yang akan memakan akar-akar daripada bonsai kita, sehingga perlu dikasih racun teman-teman, berupa ya bermacam-macam lah. Kalau yang saya pakai ini namanya puradan. Kalau kalian nanam apa namanya itu biji-bijian atau apa di sawah, kasih aja puradan sedikit saja supaya bijinya itu tidak dimakan oleh hama di dalam tanah. Boleh ulat, boleh semut, atau oleh tikus sekalipun. Kalau tikus makan itu bijinya, nanti tikusnya juga bisa mati teman-teman. Nah, itulah keunggulannya kita menggunakan obat puradan ini, agar kita berhasil di dalam bercocok tanam teman-teman. Sedikit saja, itu tidak seberapa mahal ya teman-teman. Cuma memang ini dia beracun, jadi tangan kalau sudah sentuh itu jangan sambil ngerokok atau sambil makan ya teman-teman. Harus tangannya itu dicuci bersih dengan sabun. Nah, juga ini kelapa saya yang ini teman-teman, baru saya tanam kemarin ini, agar dia tidak dimakan apanya itu tunasnya itu, karena dia sudah tumbuh tunas ini, agar tidak dimakan oleh hewan di dalam tanah ataupun semut. Ya, saya kasih dia racun dulu ya, puradan di atasnya, baru saya akan tutup lagi dengan karung. Karena kalau tidak dikasih ini, nanti tunas yang di dalam tanah itu akan dimakan oleh hewan yang hidup di dalam tanah teman-teman. Juga bonsai-bonsai saya yang sudah besar itu juga saya kasih di pucuknya itu sedikit puradan, supaya dia tidak dimakan oleh semut ataupun ulat teman-teman. Nah, kapan waktu pemberian puradan ini? Waktunya adalah ketika ada tanda-tanda semut bersarang, atau ada pucuknya yang layu dan penampilan bonsainya tidak sehat. Nah, kasih saja dia seperti itu. Oke teman-teman ya, mohon maaf atas segala kesalahan dalam apa namanya sharing kali ini ya. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga Anda subscribe karena untuk mendukung channel kami ini. Terima kasih.